I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Villa Bertesya dan ini 4623 program studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membahas mengenai metode, tujuan, dan faedah mempelajari ilmu tauhid. Metode mempelajari ilmu tauhid. 1. Dengan pendekatan teologis atau nakli, yaitu pendekatan dengan pengajian ilmu tauhid dengan menukil dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dilakukan para ulama ilmu tauhid. Nakli merupakan dalil yang dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari ayat Al-Quran dan hadis. Dalil ini kebenarannya mutlak. Contoh yaitu dengan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. 3. Dengan pendekatan teoretik, yaitu pendekatan dalam pengajiannya didukung oleh teori-teori ilmu pengetahuan baik berupun pada ilmu-ilmu MIPA seperti matematika, biologi, fisika, genetika, astronomi, botani, dan sebagainya, maupun teori-teori yang bersumber pada rumpun ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yaitu Harun Yahya melalui puluhan FCD maupun bukunya melalui contoh-contoh real kehidupan yang dapat dipahami oleh semua orang dalam segala usia yang didukung oleh ilmu-ilmu terkait, khususnya ilmu-ilmu kealaman. 4. Dengan pendekatan kontekstual dan aplikatif, yaitu pendekatan yang dalam pengajiannya didukung oleh ilmu-ilmu terapan seperti kedokteran, teknologi, sosiologi agama, psikologi agama, bimbingan konseling, ekonomi kewirausahaan, dan sebagainya. Pendekatan ini diharapkan agar konsep tauhid tidak hanya berada pada tataran konsep yang berada di wilayah awang-awang, tetapi betul-betul dapat membumi dan dirasakan dalam denyut jantung kehidupan. Pengajaran ilmu tauhid. 1. Metode ceramah, yaitu pengajaran ilmu tauhid yang dilakukan secara lisan atau tutur kata oleh guru di hadapan murid. Pada umumnya, guru menyampaikan ceramahnya berdasarkan pada kitab pegangan tertentu. Diawali dengan membacakan materi yang ada di kitab tersebut, kemudian diterjemahkan jika berbahasa Arab. Selanjutnya dijelaskan dengan ceramah kepada murid-murid atau peserta. 2. Metode tanya jawab, yaitu pengajaran ilmu tauhid yang dilakukan dengan bertanya jawab antara guru dan pengajar dengan murid. Melalui metode ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan akidah tauhid yang diajarkan dan dapat semakin memantapkan keyakinan dalam hati dan jiwa para murid. 3. Metode diskusi, yaitu suatu cara pengajaran ilmu tauhid dengan memperdebatkan atau membahas suatu masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Dalam metode ini, guru dapat bertindak sebagai pimpinan atau moderator yang bertugas mengarahkan dan mengamankan jalannya diskusi, serta menyimpulkan pendapat-pendapat yang berbeda atau berlawanan. Metode ini tampaknya belum digunakan masyarakat karena masalah tauhid merupakan masalah yang dianggap final, sakral, dan mutlak kebenarannya karena bersumber dari wahyu dan hadis Nabi. 4. Metode perenungan dan penghayatan, yaitu suatu cara pengajaran ilmu tauhid dengan merenungkan sekaligus menghayati tentang sifat-sifat Allah melalui eksistensi fenomenal alam semesta. Misalnya, ketika mengajarkan tentang sifat kudrat atau kekuasaan Allah, maka guru mengajak murid-murid memahami sifat tersebut, merenungkan dan menghayatinya sambil melihat alam semesta yang serba sempurna, serba indah, dan serba harmonis dan serasi. B. Tujuan mempelajari ilmu tauhid. 1. Untuk menghindari diri dari pengaruh kepercayaan atau akidah yang menyesatkan, yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata, atau hasil perubahan yang dilakukan terhadap ajaran seorang nabi dan rasul yang sebenarnya.
2. Untuk memperoleh kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dicita-citakan. Kalau hanya mengandalkan kemampuan akal saja, belum dan tidak akan pernah ada yang berhasil mencapai kepuasan dan kebahagiaan. 3. Untuk menghindari diri dari pengaruh paham-paham yang dasarnya hanya teori, kebendaan atau materi semata, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, materialisme, kolonialisme, dan sebagainya, yang semuanya itu bertujuan hanya mengumpulkan dan memperebutkan harta, sehingga dengan berpegang kepada iman yang benar dan tauhid, terhindarlah dari pengaruh ajaran yang menyesatkan. Untuk mengenal serta tunduk dan patuh kepada Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaan yang mempunyai nama-nama yang mulia serta suci dari sifat kekurangan. 5. Untuk membantu memperkuat iman seseorang dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep dasar dalam agama Islam, seperti keesaan Allah, sifat-sifatnya, dan hubungan antara Allah SWT dengan manusia. Mempelajari ilmu tauhid. 1. Rela atas pemberian Allah SWT. Dengan meyakini dasar-dasar ajaran tauhid, jiwa seorang akan tenang dan tentram, sebab dia yakin bahwa rezeki dan kedudukan ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan pertimbangan kebaikan. 2. Rasa harga diri dan menghargai orang lain. Orang yang bertauhid akan memandang semua manusia sama derajatnya, berasal dari satu keturunan, dan tidak ada yang berhak dipertuan atau diperhambakan. Semua manusia hanya diikuti amal kebajikannya di sisi Allah SWT dan bertanggung jawab kepadanya. Adanya perbedaan kebangsaan atau kesukuan itu hanyalah supaya manusia mudah saling mengenal atau sama lainnya. 3. Rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Orang yang bertauhid memandang semua manusia itu bersaudara. Orang yang bertauhid juga tidak bertindak aniaya atau zalim terhadap sesama makhluk Tuhan, apalagi terhadap sesama manusia. Umat yang bertauhid hidup berdasarkan perkemanusiaan dan persaudaraan, selalu bersikap terbuka, kerjasama, dan bergotong royong, menjadi taat kepada perintah Allah. Apabila sudah mengenal Allah SWT, maka kita taat kepada segala perintahnya. Rasa cinta kepada Allah SWT akan membuat hati senang untuk beribadah dan berkorban semata-mata hanya Allah SWT. 5. Terhindar dari sifat ateis. Dalam mempelajari ilmu tauhid, kita sekaligus akan meyakini bahwa Tuhan itu yakni Allah SWT. Allah lah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Hal ini seperti diakui oleh seluruh manusia dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Terhindar dari perilaku syirik. Ilmu tauhid mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah SWT adalah sembahan yang benar. Allah SWT berhak disembah tanpa menyembah kepada yang lain, karena dialah pencipta hamba-hambanya. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia, yang mengetahui segala perkara yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dialah yang maha kuasa, yang memberikan pahala bagi yang taat kepadanya dan mengazab manusia yang berbuat maksiat. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan ilmu tauhid merupakan suatu ilmu yang meyakini bahwa Allah SWT itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tanpa mengetahui ilmu tauhid, kita tidak akan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Sebab seorang hamba harus tahu benar siapa yang harus disembah dan di mana kita berdiam setelah mati. Apakah akan berdiam di tempat yang menyenangkan atau di tempat yang menyedihkan? Ilmu ini bertujuan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan suatu yang wajib bagi Allah SWT. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.